Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Extreme Squad kelompok 2 kelas B akan mempresentasikan proyek akhir kami yaitu Talasgo. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Najla Putri Afifah sebagai moderator dan keempat rekan saya yaitu Alif Rahan Putra, Benefit Kristi Saragi, Septia Duyanti, dan Izra Fahrulizan Yusuf. Selanjutnya adalah latar belakang, yaitu Talas memiliki peran penting dalam ketahanan pangan dan gizi global dan kaya akan nutrisi. Talasgo hadir sebagai solusi dengan menyediakan informasi yang akurat, konsultasi dengan chatbot, dan penjualan produk serta memudahkan dalam menentukan toko Talas. Selanjutnya adalah deskripsi aplikasi Talasgo. Tujuan utamanya adalah sebagai sumber informasi lengkap bagi petani dan pecinta pertanian yang tertarik dalam budidaya talas. Fokus lokalnya yaitu memudahkan penentuan toko penjualan talas di daerah Bogor, dan interaktifnya itu adalah menyediakan konsultasi dengan bot untuk mendukung pengguna dalam budidaya talas. Yang terakhir adalah pengadaan produk, yaitu membeli beragam produk berkualitas terkait talas secara live. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sevin. Selanjutnya ada pembuatan website Talasgo ini. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan pertanian. Yang kedua ada mendukung keputusan pertanian yang tepat. Yang ketiga ada kemudahan akses terhadap informasi. Yang keempat ada pemetaan lokasi yang akurat. Yang kelima ada peningkatan produktivitas pertanian. Dan yang terakhir ada kemudahan berbelanja produk pertanian. Untuk aktor yang terlibatnya sendiri, yang pertama ada masyarakat, yang kedua admin, dan yang ketiga ada petani dan produsen. Selanjutnya akan ada video demo dari rekan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ataupun mendemonstrasikan website Talasgo di bagian pengguna. Pada saat ini kita berada di halaman beranda. Seperti dilihat pada bagian kiri terdapat logo website ini, kemudian terdapat tanda artikel, konsultasi, pemetaan, produk. Kemudian di bagian pojok kanannya itu terdapat informasi mengenai akun yang telah login. Kita scroll ke bawah, itu terdapat deskripsi mengenai website Talasgo, kemudian fitur yang ditawarkan pada website ini. Kemudian terdapat tampilan jelajahi produk unggulan Talas Bogor. Kemudian terdapat tampilan FAQ di mana kita dapat melihat pertanyaan umum yang sering diajukan. Selanjutnya terdapat juga tampilan testimoni, kita bisa melihat berbagai testimoni dari pengguna lainnya. Terdapat juga tampilan tim kreatif membuat website Talasgo, yaitu kami sendiri. Kemudian terdapat tampilan form yang dapat digunakan pengguna untuk memberikan testimoni terkait website Talasgo. Di sini kita bisa memberikan pesan, kemudian mengklik kirim, dan kemudian akan tampil di tampilan testimoni ini. Kemudian ada juga informasi kontak mengenai website Talasgo. Pada bagian footernya seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke halaman artikel. Kita bisa melihat pada halaman artikel ini kita bisa mencari artikel yang akan kita baca. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, pada bagian bawahnya itu terdapat navigation. Kita bisa melihat artikel yang lainnya. Nah, kemudian kita bisa juga melihat informasi selengkapnya terkait artikel yang ingin kita baca. Berikut tampilannya terdapat informasi mengenai tanda publishnya, nama penulis, dan juga jumlah komentar yang diberikan. Nah, pada bagian ini kita juga bisa mendownload artikel ini dalam bentuk PDF. Kita klik ikonnya, kemudian langsung akan download dan disimpan ke laptop kita. Kita lihat dalam folder download. Nah, artikel tersebut telah berhasil kita download. Berikut tampilannya. Oke, kita kembali ke website-nya. Nah, di sini juga pengguna dapat membagikan artikel ini ke berbagai sosial media mereka seperti WA dan lain sebagainya. Kita juga bisa kembali ke artikel sebelumnya, dan juga kita bisa melihat beberapa komentar yang diberikan pengguna lainnya terhadap artikel ini. Ada 2 komentar di sini kalian. Nah, kita juga bisa memberikan komentar terkait artikel ini. Contohnya kita bisa. Setelah kita klik kirim, akan ada informasi yang akan ditambahkan. Kemudian, nah, akan langsung masuk ke bagian komentar. Oke, mungkin selanjutnya kita ke menu konsultasi. Tampilannya adalah seperti berikut. Di sini kita bisa berkonsultasi ataupun menanyakan kepada chatbot terkait seputar talas. Kita akan coba menanyakan, misalnya kita klik send, kemudian ada peringatan. Nah, setelah menunggu beberapa saat, kita dapat menerima jawaban dari chatbot ini. Oke, selanjutnya kita ke halaman untuk pemetaan. Di sini pengguna dapat melihat titik-titik persebaran lokasi toko penjualan talas di sekitar Bogor. Sebagai contoh, kita lihat titik ini. Nah, ini adalah toko lapis Alas Angkuriat cabang Stasiun Bogor. Di sini kita juga bisa melihat rute untuk menuju ke lokasi tersebut dengan cara mengklik Open in Google Maps.
Nah, kita akan redirect ke Google Maps. Oke, selanjutnya kita ke halaman produk. Di halaman produk ini juga kita bisa melakukan pencarian, sebagai contoh mungkin. Nah, kita akan menemukan produk yang sesuai dengan keyword yang telah kita masukkan. Di sini juga kita bisa ke halaman selanjutnya, ada pagination-nya. Kemudian kita mungkin mencobakan untuk melihat lebih detail. Di sini kita bisa melihat ada David sebagai penjualnya, lapis coklat, dan juga harga. Di sini juga kita bisa melakukan pemesanan terkait produk ini dengan cara kita mengklik ingin membeli berapa, kemudian klik foto via WhatsApp. Informasi dan juga ulasan dari pengguna terkait produk ini. Kita juga bisa memberikan ulasan di sini. Oke, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan website di bagian penggunanya, bagian penjualnya. Baik, selanjutnya kita akan login sebagai penjual. Berikut adalah halaman beranda dari website si penjual. Nah, di halaman beranda ini terdapat beberapa ulasan yang berbentuk diagram. Di sini kita bisa melihat ulasan dari para user kepada produk yang kita jual. Misalkan ada lapis bundar dengan 3 ulasan, ekstra ulasan, dan seterusnya. Selanjutnya ini adalah halaman produk dari penjual. Kita bisa mencari produk yang kita upload. Kemudian kita juga bisa melakukan tambah produk, dan kita bisa melihat selengkapnya dengan klik detail, terus mengedit produk kita, kemudian edit produk kita, dan juga menghapusnya. Yang berikut adalah selanjutnya kita akan melakukan ekspor produk kita ke Excel. Nah, setelah kita mengklik ekspor, maka file Excel akan langsung menuju ke file komputer kita. Nah, ini adalah data-data produk yang ada pada website penjual yang saya loginkan. Selanjutnya kita juga bisa melakukan import data dari Excel ke dalam website kita. Lalu kita klik import, kemudian akan ada alert. Nah, ini adalah data Excel yang telah kita tambahkan, namun kami belum bisa menampilkan gambar. Jika kita ingin menampilkan gambar, kita harus memasukkan secara manual dengan cara klik tombol edit. Baik, selanjutnya kita akan berpindah ke halaman website admin, di mana kita harus melakukan login sebagai admin terlebih dahulu. Nah, di sini adalah halaman beranda dari halaman admin, di mana untuk bagian headernya sendiri terdapat logo Talasco, kemudian untuk tombol untuk mengecilkan sidebar, dan pada bagian kanan atasnya itu ada fitur dark mode dan profil dari pengguna, profil dari admin. Nah, untuk bagian admin sendiri itu ada tampilan seperti total user, total penjual, total artikel, dan total titik lokasi toko dan total produk, dimana itu juga ditampilkan dalam bentuk grafik. Dan untuk pada bagian admin ini juga bisa kita melihat titik-titik lokasi yang telah ditambahkan, dan tampilannya sama seperti yang di bagian user tadi. Selanjutnya kita ke bagian fitur pengguna, dimana fitur pengguna ini adalah tampilan untuk menampilkan pengguna-pengguna yang telah mendaftar ke halaman website Talasco ini, baik dari sisi user biasa ataupun penjual. Dan kemudian kita juga bisa melakukan aksi penghapusan. Selanjutnya juga ada fitur search di bagian atasnya, dan juga ada fitur pagination. Ya, selanjutnya kita itu pindah ke bagian artikel. Untuk bagian artikel ini sendiri kita bisa melakukan fitur tambah artikel baru. Itu kita bisa menambahkan judul artikel, penulis, gambar, tanggal publish, dan isi artikelnya. Nah, kemudian dari bagian artikel ini kita juga bisa melihat detail artikel. Nah, itu akan muncul detail artikel yang telah dibuat tadi. Kemudian kita juga bisa melakukan edit artikel. Nah, kita bisa mengubah tampilan atau isi yang telah dimasukkan sebelumnya. Dan maka datanya berhasil diubah. Nah, kita juga bisa melakukan hapus artikel. Selanjutnya juga ada fitur hapus di artikel ini, dan di artikel ini kita juga bisa melakukan search dan pagination. Selanjutnya ke bagian lokasi. Di bagian lokasi ini sama seperti sebelumnya, kita bisa melakukan tambah lokasi dari toko baru,
data dari user dari nama, dan kita bisa melakukan aksi edit dan hapus serta search dan bagian riset juga. Nah, selanjutnya kita ke bagian produk. Di bagian produk ini kita bisa melihat, admin bisa melihat data-data penjual yang telah masukkan bahannya dan nama produk, harga, dan deskripsi produk. Di sini kita juga bisa melakukan hapus terhadap produk yang telah di-upload oleh penjual. Baik, sekian dari presentasi proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.